Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan dalam penyertaan Tuhan. Senang sekali saya menjumpai Anda kembali membawa kabar baik dalam Minggu Pentakosta ini. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 yang demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dalam bacaan ini terkait erat dengan janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga yang mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. 10 hari kemudian, ketika orang-orang Yahudi yang saleh dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta Yahudi, yaitu perayaan syukur hasil panen, Roh Kudus dicurahkan atas para rasul sebagai penggenapan janji Tuhan. Tanda-tanda kehadiran Roh Kudus yang dicatat di dalam bacaan kita berupa tiupan angin keras dan nyala api. Kedua tanda ini memiliki makna yang khusus, seperti ketika Allah berbicara menyampaikan hukum kepada Musa. Demikian juga ketika pencurahan Roh Kudus memiliki makna khusus. Yerusalem dan Bait Allah merupakan tempat
pusat ibadah Israel kepada Allah yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Peristiwa pencurahan Roh Kudus disaksikan oleh orang-orang Yahudi yang sudah tersebar di berbagai penjuru dunia, yaitu Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya yang berdekatan dengan Kirene, Roma, Kreta, Arab, dan orang-orang dari Galilea sendiri yang datang ke Yerusalem. Hal ini menunjukkan bahwa Injil harus diberitakan secara universal, yaitu kepada segala bangsa. Pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain di dunia ini. Pada saat itu banyak orang di Yerusalem menjadi bingung, karena mereka mendengar para rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Istilah yang tepat untuk menunjukkan fenomena ini adalah xenolalia. Bahasa Yunaninya xenos, itu adalah asing. Lalia adalah pembicaraan, yang artinya berbicara dalam bahasa asing. Roh Kudus berkarya pada hari Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan Yesus, sekaligus menjadi titik awal pekabaran Injil kepada bangsa-bangsa yang disampaikan dalam bahasa yang dapat diterima dan dapat dipahami mereka. Karunia berbahasa roh xenolalia ini adalah pemberian Allah yang dimaksudkan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apakah itu? Tentunya tentang janji-janji Allah yang digenapi dalam Yesus. Yesus telah mati dan bangkit untuk keselamatan umat manusia. Dan barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Itulah pernyataan kasih Allah. Itulah kabar baik bagi semua orang. Dengan kuasa dan karunia Roh Kudus itu, para rasul memberitakan kabar baik bagi semua orang dengan bahasa-bahasa asing yang sebelumnya mereka belum pernah pelajari. Kini, tugas untuk memberitakan kasih Tuhan itu dipercayakan kepada saudara dan kepada saya. Ya, supaya kita membawa kabar baik dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh sesama kita. Kita telah mendengar persembahan pujian dari para pelayan ibadah lansia GKI Kuitang, nyanyian yang berjudul Sebarkan Wartanya. Lagu aslinya berjudul The Comforter Has Come, yang diciptakan oleh Frank Bottom, yang diterjemahkan oleh F. Suliman. Lagu ini mengajak kita untuk menyebarkan wartanya kepada dunia. Karena banyak orang yang hidup berkesah di dunia yang resah. Pada masa pandemi ini, banyak orang yang mengalami tekanan hidup, baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Selain itu juga lelah secara spiritual. Maka kita diajak untuk mempermaklumkan segera berita mulia bahwa roh penghibur yaitu Roh Kudus telah datang. Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Oleh sebab itu sambutlah segera Sang Raja yang besar. Sang Raja yang mau mencari manusia yang berdosa dan cemar. Inilah kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan. Dalam bait keempat dikatakan, besarlah kasih-Nya, kumasyurkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas. Kita yakin
Roh Kudus telah datang dan mendorong kita untuk menyebarkan kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita dengan bahasa kasih yang dapat dimengerti oleh sesama kita. Misalnya dengan kepedulian kita, dengan keramahan kita, dengan sesuatu tindakan yang nyata. Marilah kita memohon agar Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, agar kita dimampukan menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah situasi pandemi ini. Bersediakah saudara berkomitmen untuk taat pada pimpinan Roh Kudus, sehingga dimampukan untuk kita berkarya menyebarkan kasih Tuhan bagi sesama? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Di tengah segala kesusahan dan pergumulan kami, Roh Kudus menghibur kami. Mampukanlah kami menyebarkan kabar baik yang membawa penghiburan bagi masyarakat kami di masa pandemi yang belum usai ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara yang sakit, menghibur dan menguatkan saudara-saudara yang berduka. Pakailah hidup kami membawa kabar baik bagi sesama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga.